Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Jumat seru saatnya Korea. Dari Senin sampai Kamis Kompas Bisnis sudah mikirin negara. Jumat ini saudara jeda dikit lah. Kita himpun endorfin biar hidup jadi seimbang. K-pop saudara sudah pasti yang dibahas adalah relasi antara idola dan musik. Kenapa sih K-pop begitu mendunia? Ini bukan tentang keberhasilan saja, tetapi ada disiplin tinggi dan perfeksionisme jika produknya ingin berhasil dikapitalisasi atau menghasilkan uang. Seperti G-Dragon yang comeback setelah hiatus atau rehat 7 tahun. G-Dragon saudara adalah gambar idola K-pop masa kini yang bercerita tentang talenta, perusahaan label, casting, ide debut, dan banyak gimmick promosi. Balik ke G-Dragon yang akan konser di Jakarta bulan Juli, Raja Pop Korea ini sibuk dengan single lagu. Mulai dari Power, Home Sweet Home, dan Too Bad. Tapi ada yang belum tahu belum? Ada yang belum tahu nggak siapa sih G-Dragon ini? Nah kita kenalin, kita ke data selanjutnya. Oke, G-Dragon saudara adalah nama panggung yang kini seakan melekat menjadi brand. Nama aslinya itu adalah Kwon Ji-young. Lahir 18 Agustus 1988. Sadar diri, punya bakat dan arahnya positif, G-Dragon menjadi selebritas sejak cilik. Di awal karirnya, ia melakoni beberapa sitkom maupun cerita pendek di industri hiburan Korea hingga akhirnya bergabung bersama label YG Entertainment dan debut bersama boyband Big Bang di tahun 2006. Tahu kan, label YG Entertainment pernah Kompas Bisnis bahas juga secara industri karena memayungi Blackpink. Tapi itulah bisnis, follow the money. Saat ini saudara, G-Dragon berada di bawah naungan Galaxy Corporation setelah meninggalkan YG Entertainment. Agensi baru G-Dragon ini sedang bekerja sama dengan label independen asal Palestina bernama Empire. Selain jadi penyanyi, GD ini juga merupakan komposer musik dan terlibat aktif dalam penulisan lagu hits Big Bang seperti Lights, Last Farewell, dan Day by Day. Sukses di grup, GD ini juga kembangkan karirnya menjadi solois di tahun 2009 dan di tahun 2012 G-Dragon sukses berat dengan mini album solonya lewat single One of Kind, That XX, dan duet ikoniknya bersama T.O.P. bersama member Big Bang. Nah, album ini saudara menempati posisi pertama di Billboard World Album Chart dan terjual 200.000 kopi sekaligus tur dunia G-Dragon. Gimana? Udah terasa endorfin yang meningkat? Harus dong. Kita ke data selanjutnya dulu ya. Oke, debut secara grup sukses, solois juga sukses. Kekayaan yang dimiliki sama G-Dragon ini gak main-main. Berdasar dari sumber Mama Award 2024, kekayaan G-Dragon itu menjadi 65 juta US dollar atau senilai 1 triliun rupiah. Jangan dibayangin kalau dijembrengin ya. Nah, gak hanya sebagai musisi dan produser musik, G-Dragon saudara juga sebagai pengusaha alias entrepreneur, kreator hingga dijuluki King of K-pop. Bahkan beberapa netizen Korea bilang tren gak ngikutin si GD, tapi GD yang membuat tren. Contohnya nih ya, kalau kita nonton konser K-pop, tahu dong yang dipegang saat konser? Nah itu namanya Lightstick. GD ini adalah salah satu kreator pembuat Lightstick untuk fansnya Big Bang saat konser Big Bang. Nah GD bilang dengan Lightstick itu bisa membuat kedekatan antara penggemar dan idolanya. Terlebih nyanyi bareng dalam satu konser. Siapa yang punya Lightstick? Biasa dibawakan kalau konser. Nah, Lightstick itu kini jadi barang wajib di setiap konser K-pop. Dan penting nih, Elon Musk ini pernah meretweet atau mereact ya maksudnya ya, postingan G-Dragon dengan kendaraan listrik futuristik Tesla. Kita ke data selanjutnya. Udah kayak penulis lagu, G-Dragon juga punya icon fashion bernama Peace Minus One. Lambangnya bunga daisy tuh yang di pojok ya, dengan kelopak hilang satu. Itu bermakna tanda
perdamaian. Brand fashion ini saudara juga nggak main-main. Bekerja sama alias collab dengan brand sepatu ternama yaitu Nike seri Air Force One. Dan yang terbaru saudara, JD juga punya koleksi jam tangan mewah brand Jacob dan Jacob & Co. Yang harganya itu 16,4 miliar rupiah dan cuman ada 9 buah di dunia. Penonton Kompas Bisnis ada yang punya satu diantaranya. Nah, dengan desain astronomia solar G-Dragon dengan lapisan white diamond dan sapphire. Tapi sekali lagi saudara, semua yang G-Dragon lakuin, baik penjualan fashion maupun kesuksesannya, JD nggak lupa buat donasi ke Yayasan Amal Seoul National University. Pesan moralnya ya jangan lupa beramal biar hidup bisa seneng terus. Mungkin begitu ya kata G-Dragon. Nah udah tahu kan siapa G-Dragon? Terus udah punya tiketnya? Kompas Bisnis bakal bahas usai jeda bersama penyedia Just Tip War Ticket supaya Anda bisa nonton konser ini. Penggemar pun mencari berupa macam jalan supaya bisa nonton konser idolanya dengan menggunakan Just Tip War Ticket ketimbang mencari calo. Soalnya selain faktor waktu yang jadi halangan saat war, kecepatan membeli tiket pun jadi hal yang selalu dipersoalkan. Kemarin tahun ini sih baru 2, ada kayak EXO sama JD. Jadi tergantung kalau misalnya kayaknya JD nih, kayaknya susah nih, berat nih saingannya. Aku pasti, udah aku cari just tip terpercaya aku. Tapi kalau misalnya kayak yang kayaknya masih bisa nih sendiri, kayak kemarin beberapa kali tahun lalu tuh aku nonton SHI ya, Sarangheo Indonesia, itu aku beli sendiri. Udah mau mepet-mepet itu masih bisa. Terus nge-war tiketnya Dio itu pakai just tip. Terus Baekhyun juga pakai just tip. Chanyeol juga pakai just tip. Jadi yang kira-kira nih kayaknya nggak bisa nih kalau nggak pakai just tip, aku pakai just tip karena kayak Jio kemarin tuh ya ampun susah banget warnya ya Tuhan. Karena kan memang pasarnya K-pop di Indonesia itu besar banget ya Kak, jadi persaingan juga makin ketat, jadi kayak harus butuh bantuan pihak lain nih untuk dapat tiketnya. Terus kalau mulai pemakaian itu kurang lebih dari tahun 2020 karena udah banyak juga jasa-jasa just tipnya kan. Waktu itu Seventeen itu sekitar November lah ya, itu yang mau nonton banyak banget karena terakhir kali Seventeen ke Indonesia itu tahun 2023. Minta tolong sama temanku, kebetulan seperti yang tadi aku bilang, aku lagi kerja pas hari H War itu, dibantuin dan dapet lah ini gitu. Itu karena kebetulan yang punya jasa War-nya itu teman aku, udah pasti trusted gitu ya, itu jadi salah satu pertimbangan tuh, udah trusted sekitar 200.000 lah gitu sama aku. Karena pertama susah banget kalau kita war sendiri, nggak tahu ya mungkin di Indonesia aja kayaknya susah gitu untuk masuk ke websitenya, untuk masuk ke dalam webnya itu susah gitu. Jadi kenapa aku menggunakan Just Tip, nggak apa-apa deh bayar lebih sedikit gitu ya, tapi tiket yang aku mau dapat. Sejak kapannya tuh udah mulai dari 2022 sih sebenarnya. Kebetulan aku kan memang suka K-pop gitu dan ternyata demand-nya selalu tinggi ya. Fenomena Just Tip War tiket konser ini cukup menjanjikan. Pasalnya keuntungan didapat sangat signifikan. Namun sekali lagi, penggunaan Just Tip ini juga harus waspada maraknya penipuan. Pengamat ekonomi Nailul Huda bilang, penggemar musik agar berhati-hati dalam menggunakan Just Tip tiket konser. Menurutnya, pelaku Just Tip banyak yang memanfaatkan kondisi psikologis para fans K-pop khususnya, mengingat loyalitas mereka yang tinggi kepada idolanya. Maka tidak heran penerbangan ke Jakarta, kalau kayaknya di Jakarta ya itu akan ramai. Kemudian hotel-hotel juga akan meningkat dan juga ada UMKM yang juga akan ikutan meraih keuntungan dari adanya konser-konser yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya di daerah-daerah itu sudah mulai mengembangkan untuk konser-konser yang memang itu mendatangkan multiple effect yang cukup besar. Dan saya rasa ini salah satu sektor yang bisa kita bilang sebagai hidden gem untuk bisa meningkatkan perekonomian. Kita bayangkan Singapura itu sampai rela untuk membuat konser untuk artis itu beberapa hari gitu kan, bukan cuma 1 hari tapi beberapa hari, karena mereka melihat potensi effect ya, multiplier effect dari konser ini cukup besar bagi perekonomian mereka. tambahan sekitar 200.000 hingga 1 juta rupiah demi mendapatkan tiket konser idolanya.
Di sisi lain, Just Tip pun membuka peluang bisnis bagi individu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal besar. Devanya Situmea, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Nah, lalu sebenarnya gimana sih dengan Just Tip War tiket konser ini? Peluang bisnis yang menjanjikan tanpa modal besar, dan kenapa sih bisnis ini sangat menjanjikan? Kita akan tanyakan langsung ke jasa pengguna Just Tip War Tiket, Syafira Maulidina, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Syafira. Halo Kak. Nah, Syafira, GD bentar lagi konser nih. Kemarin kan dari promotor si K-Star Entertainment bilang katanya dalam hitungan jam, menit bahkan ini udah ludes. Gimana war tiket GD tahun ini? Iya betul Kak, cepet banget sih sold out-nya pas, apalagi yang pas day one itu yang general sales itu kayak 1 menit udah bener-bener habis. Biasanya kan masih kayak full book gitu biasa, tapi ini udah bener-bener sold out pas menit pertama. Oke, nah padahal harga tiketnya lumayan loh Syafira, itu mulainya bahkan jutaan ya, dari 1,8 sampai sekitar 4.300.000. Apakah memang antusiasme atau kebanyakan nih orang-orang yang FOMO aja nih kira-kira yang Just Tip di Syafira waktu itu? Kalau di aku rata-rata mostly kayaknya orang VIP asli ya, fansnya GD asli. Soalnya kan GD juga ya king of K-pop, dan orang FOMO tuh kayaknya lebih jarang gitu dibandingkan konser-konser lainnya. Oke, kalau One itu baru announcement, terus hari Rabu kemarin baru selesai war. Jadi aku belum selesai ngerekap, dan ya baru minta bantuan adik-adikku sama sepupu-sepupuku buat ngebantuin war. Terus baru makin banyak kayak staff-staff buat K-pop. Nah, aku juga buka kayak gituan. Jadi memanfaatkan followers lah ibaratnya. Oke, nah Syafira ini kan bisa dikatakan musiman nih. Takut nggak sih dengan peluang yang hilang begitu, karena ya itu tadi ini musiman untuk war tiket ini? Lumayan sih Kak, jadi kalau tiba-tiba amit-amit kalau ada COVID lagi itu kan nggak ada konser lagi, atau sekarang juga was-wasnya tuh karena in this economy kan banyak konser Korea yang di skip ya Kak, Jakarta. Nah itu udah mulai mengkhawatirkan sih Kak. Oke, nah Syafira ini kan sudah berkecimpung jadi Just Tip War Ticket udah dari lama, udah dari zaman waktu itu selesai COVID. Nah, apa yang bisa meyakinkan customer Syafira bahwa ya udah beli sama Syafira, ini bisa trusted dan juga harganya bisa bersaing gitu dengan yang lain? So, aku banyak testingnya, terus kayak Just-Tipan lain tuh mostly nggak berani nunjukin muka, sedangkan dan testi aku juga udah lumayan banyak sih. Oke, dari berjuang sendiri jadi Just Tipper, akhirnya sekarang juga menjaga supaya saya on the right track. Gimana tuh? Karena timnya banyak, terus juga mungkin nggak sih ada salah satu kendala ataupun tantangan gitu yang dihadapi ketika Just Tip Work ini misalnya di markup melebihi dari ketentuan yang Syafira keluarkan gitu dari timnya? Oh enggak, jadi kalau payment tetap dari aku biar secure sama tim inti aku. Terus kalau misalnya mereka tuh ibaratnya bantuin war aja, terus uangnya perurusan uang itu masih sama tim aku, tim inti aku. Jadi kayak Nah, Syafira kalau misalnya kayak grup order dengan orang yang banyak, Syafira nge-war, bantu nge-war, kalau misalnya nggak dapet, nah itu gimana tuh? Apakah mengembalikan uang full atau gimana? itu biasanya ketentuannya beda-beda sih Kak. Kalau misalnya ada ketentuan tertentu kayak biasanya tuh DP book slot itu nggak di refund. Soalnya kan kita juga udah nge-war kan, tim aku juga udah banyak nge-war. Terus tapi itu biasanya kecil kayak 50 sampai 100 ribuan aja. Terus kalau misalnya kalau misalnya emang benar-benar sesusah itu dan semuanya nggak dapet, aku biasanya full refund. Soalnya kayak ya tanggung jawab aja, karena nggak dapet ya udah di refund aja semuanya. Oke. Selama bisnis Just Tip War ini ada nggak sih kendalanya Syafira? Ada sih biasanya tim salah check out atau gimana, itu juga kan kita yang harus tanggung jawab, kita yang bantuin jual tiketnya juga, gitu-gitu sih mostly. Oke, ada tips nggak nih Syafira untuk newbie yang mau konser ataupun justru mau coba-coba nih bisnis untuk Just Tip War itu? Kata aku cobain aja, soalnya lumayan juga untungnya, tapi
hati-hati juga karena lumayan susah dan tricky juga apalagi kalau misalnya freelance-nya udah lumayan banyak itu harus dipantau banget sih jadinya penipu terus lihat lagi di X biasanya username-nya itu bermasalahnya testimoninya dan juga sebelum cari jasa war tiketnya juga harus pasti ini orangnya asli apa enggak nih gitu ya. Jadi jangan sampai ketipu dan lebih baik kayaknya Just Tip nih daripada kita belinya di calo. Oke, terima kasih Syafira Maulidina jasa penggunaan Just Tip war tiket sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Syafira. Ya, makasih Kak.